tentang ini kita bahas yakni latihan soal PAT ya untuk tahun 2023. Yang pertama nilai dari 8 sin 2/3 pi. Ingat, pi itu kan bisa kita identikan atau ini bisa ke 180 derajat seperti itu ya. Sehingga kalau ada 8 sin 2/3 pi-nya adalah 180 derajat, maka 180 derajat dibagi 3 itu kan 60. Ya, 60 kali 2, 120. Berarti 8 sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu kan sama aja dengan sin 60. Maka dia 8 sin ini sama dengan berapa? Setengah akar 3. Sehingga jawabannya adalah 4 akar 3. Dari mana 4? 8 dikali setengah. Jadi 4 akar 3. Ini jawabannya D. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Oke, ini. Nah, ini sudut istimewa. Kalau ada tan 180 dan cos 120. Tan 180 itu kan sama dengan 0. Ya, tan 0. Berarti itu 0 dikurangi cos 120 itu kan cos 120 sama dengan minus setengah. Jadi di sini apa? Minus setengah. Di min ketemu min plus berarti 0 ditambah setengah. Jadinya berapa? Setengah. Nah, itu oke. Kemudian yang nomor 3, panjang AB. Kita lihat ini. Panjang AC ya, ini kita lihat. Lihat ini 60. Berarti ini adalah sisi sampingnya. AC miring. Samping miring berarti cos. Berarti cos 60 itu sama dengan 4 dibagi dengan sisi AC. Ya, cos 60 sama dengan setengah 4 per AC. Kita kali silang, AC kali 1 sama dengan AC, 2 kali 4, 8. Sehingga panjang AC sama dengan 8. Sudah, karena cos adalah samping miring. Miringnya 60 AC, sampingnya adalah 4. Oke, kita lanjut. Yang nomor 4. Oke. Oke, di sini diketahui sin alfa sama dengan 4/5. Dengan alfa sudah lanjut, maka kalau kita buat garis bilangan, buat segitiga, segitiga bantuan siku-siku ya, seperti ini. Anggap ini sebagai alfa. Sin itu depan miring. Maka yang sebelah sini adalah akar 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Sama dengan berapa? 25 kurangi 16, 9. Akar 9 sama dengan 3. Maka cos A tan A berarti cos alfa itu kan samping miring. Samping alfa adalah 3, miringnya 5. Kemudian untuk tan alfa, tan itu depan samping. Depannya alfa adalah 4, sampingnya adalah 3. Kalau dijumlahkan kan berarti gini. Maka untuk mencari ini berarti bagaimana? 3/5 ditambah 4/3 samakan penyebut 15. 15 bagi 5, 3 kali 3, 9. Plus 15 bagi 3, 5. 5 kali 4, 20. Sehingga jawabannya adalah 29/15. Oke, ini. Sekarang kita lanjut. Begini. Nah, ada sebuah cos A. Berarti kalau kita buat sebuah ini, segitiga bantuan, segitiga siku-siku, ini alfa. Cos itu apa? Samping miring. Sampingnya adalah A, miringnya 2B. Berarti yang sebelah sisi depan sudut, maka akar dari siapa? Miringnya berarti ini dikuadratin jadi 4 B kuadrat dikurangi ini dikuadratin berarti A kuadrat. Sudah.
Padahal kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu depan miring, maka kosek itu adalah miring dibagi dengan depan. Nah, miringnya berapa? Miringnya adalah 2B per berapa? Depan. Depannya adalah berapa? Depannya akar 4B kuadrat min A kuadrat. Tuh, jawabannya hanya ini saja. Nah, ini D. Kemudian yang nomor 6, coba lihat seekor kelinci yang berada di lubang tanah. Tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat seperti gambar. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18, maka tinggi elang dari tanah. Maka kan ini depan, ini sisi miring. Berarti 60 sudutnya. Nah, kita pakai sin. Sin 60 itu kan sisi depan mata. Ini X. Bagi sisi miring adalah 18. Sin 60 setengah akar 3 sama dengan X per 18. Kalikan berarti 8 kali 1, 18 per 2 akar 3 sama dengan X. Berarti berapa? 9 akar 3 sama dengan X. Selesai. Selesai. Depan, miring. Dah. Lanjut yang nomor 7. Untuk nomor 7 bagaimana? Gini, nomor 7. Sebuah tangga panjangnya 6 meter. Bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika tangga membentuk sudut dengan lantai, maka ini ada sebuah tangga 6 meter. Kemudian ini lantai, ya siku-siku kan. Nah, lantai ini 60 derajat. Yang diminta tinggi tembok, maka ini X. Sama saja. Depan miring, maka sin karena depan miring 60 sama dengan X per 6. Kepada sin 60 tadi ke setengah akar 3 sama dengan X per 6. 6 kali 1 berarti 6 per 2 akar 3 sama dengan X. 6 bagi 2, 3. Maka X sama dengan 3 akar 3. Selesai. Lanjut, bahwa di sini kita lihat, nah ini. Kalau kita melihat seperti itu, apa namanya? Nah, itu coba dicek. Sekarang, jika banyak siswa seluruhnya adalah 40 siswa yang suka pecel. Pecel di situ 15%, maka 15 per 100 dikali 40. Sudah selesai. Seperti itu saja. Karena dia pecel 15%. Berarti kan ini habis ya. 15 kali 4 sama dengan 60 dibagi 10 jadi 6. Selesai. Oke. Itu untuk yang nomor 8. Sekarang kita lanjut yang nomor berapa? 9. Untuk nomor 9 diminta adalah kuartil 3. Untuk menentukan kuartil 3, langkah yang paling mujarabnya itu kita buat ininya dulu. 29, 34 ini kan berarti dia 30 sampai 34. Kemudian 35 sampai 39, 40 sampai 44, kemudian 45 sampai dengan 49, kemudian 50 sampai 54, dan terakhir adalah 55 sampai dengan 6. Sorry, 59. Sorry, ini 59. Ini frekuensinya 4, 5, 7, 10, 8, dan 6. Kalau kita lihat yang namanya kuartil 3, kita lihat dulu data ini. Data ini ada berapa
totalnya. Sorry. Oke, kalau kita lihat yang namanya apa? Ah, tadi ini 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 8 sama dengan oh, tidak apa, tidak apa, tidak apa. 6, 40. Berarti totalnya adalah 40. Kalau data itu ada 40 data, maka tengah-tengahnya antara 20 dan 21. Maka di sini antara 30 dan 31. Data kes ini adalah merupakan kuartil 3. Maka kita cek ini 9, ini 16, 26, kemudian di sini 26, 34, maka di sini. Nah, ini merupakan kelas kuartil 3. Maka Q3-nya sama dengan tepi bawahnya 50 dikurangi 0,5 berarti 49,5 ditambah ya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Maka 4 tambah 5 tambah 7 tambah 10. Jadinya adalah berapa? 26. Ya, 26 dikurangi frekuensi kelas kuartil itu 8 dibagi dengan 8 lagi. Oke. Loh. Bukan, sorry. Paham saja keliru. Ini kan sepertiga seperti itu ya. Maka dia itu ini data 3/4. 3 ini kan 3/4 dikali dengan 40 dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya tadi 26 dibagi dengan frekuensi kelas kuartil 8. Nah, sorry. Nah, dikalikan dengan panjang kelasnya ada 5, 50 sampai 54. Sehingga di sini 49,5 plus 30 dikurangi 26 jadinya 4/8 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20, 20 dibagi 8, berarti di situ 49,5 plus 2,5. Sehingga jadinya berapa? 51, 51, 52,0. Maka ini adalah jawabannya. Sret. Oke. Kemudian kita lanjut nomor 10. Oke. Hasil penjualan beras dalam kuintal selama 5 hari dalam 1 minggu. Oke. Disajikan dalam ini. Hasil menjadi itu persentase hasil penjualan beras pada hari Selasa. Maka kalau pada hari Selasa itu kan 50 diper siapa total semuanya 20 tambah 50 70 tambah 60 130 ditambah 70 200 tambah 30 230. Nah, itu tinggal kita sorry 20 tambah 50 berarti 70 tambahnya 130 230 kali 100%. Nah, ini kan kita bisa ini coret coret berarti sama aja dengan 500 dibagi 23%. Kalau 500 dibagi 23 itu kan sebenarnya sederhana kan? 500 sekitar berapa? 2 sekian-sekian ya. 20 ke atas. Tapi itu 20 ke atasnya ada dua kemungkinan. Oke, kita cek. 500 21,7. Maka ini jawabannya adalah ini. 26 kan nggak mungkin karena kalau 500 dibagi 20 saja itu kan 200 225 seperti itu sebenarnya ya.
Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke nomor 11. Untuk nomor 11, maka diminta adalah rata-rata dari data di samping. Maka ini tinggal sebenarnya kita tinggal mengalihkan. 1, 2. Berapa ini? 120 kali 6. 120 dikali 6. Itu kan sama dengan 720. 720 ditambah 125 kali 4 itu kan 500 ditambah 140 dikalikan 3 itu kan sama aja dengan 420. Ditambah ini jadinya berapa? 145 dikali 2 itu 290. 290 ditambah 150 dikalikan dengan 5 berarti 750. Nah, ini nanti dibagi dengan siapa? Dengan ini 10. 10 berarti dibagi 20. Berarti nolnya tabu semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 72 tambah 50. 72 tambah 50 tambah 42 tambah 29 tambah 75. Berarti di sini 268 dibagi 2. Ini dibagi 2 sama dengan apa namanya? 134. Selesai. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 12 di sini. Modus data dari data di samping. Kalau kita ingat bahwa modus data, maka ini kita buat dulu yang namanya tabel dulu ya. Tabelnya bagaimana? Mulainya berarti berapa? Mulainya dari 14 sampai 18. Kemudian 19 sampai 23. Kemudian 24 sampai dengan 28. Kemudian 29 sampai 33. Dan adalah 3, 4, 10, 6. Modus itu data yang paling sering muncul maka di sini. Nah, ini kelasnya. Padahal modus itu kan tepi bawah kelas modus. Tepi bawahnya berarti 23,5 plus D1. D1-nya kan 6. 6 ditambah dengan D2-nya itu 4. 4, kemudian dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 5, 6, 7, 5. Sudah, berarti 23,5 plus 30/10. Jadinya 3. Jadinya 26,5. Selesai. Oke, lanjut 13. Kalau 13, maka begini. 13 itu kan simpangan baku, ya. Simpangan baku. Simpangan baku kita hitung dulu yang namanya rata-ratanya. Maka ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan terus dibagi berapa datanya. Di situ kan 7 ditambah dengan 8 ditambah dengan 9 ditambah dengan 7 ditambah dengan 5 ditambah dengan 6 ditambah dengan 4 ditambah dengan 5, 6, 4 tambah ditambahkan dengan 6 lagi, ditambahkan dengan 5, tambahkan dengan 6 lagi. Totalnya di situ 63. Lah, 63 ini kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Sehingga dia rata-ratanya 6,3. Oke. Kalau rata-ratanya 6,3 kita tahu bahwa simpangan baku dari sebuah data itu kan S itu kan sama dengan ini. Nah, S itu kan sama dengan akar dari siapa? Sigma XI min X bar.
Ya, dikuadratkan. Lah ini dibagi dengan banyaknya data berarti 10 itu tadi. Lagi angkanya welek, koma-komaan. Ini caranya seperti ini ya. S sama dengan akar, tak tuliskan semua ini berarti berapa? 7 kurangi 6,3 kemudian dikuadratkan. 8 dikurangi 6,3 dikuadratkan dijumlah dan seterusnya sampai terakhir ini 6 dikurangi 6,3 dikuadratkan dibagi dengan 10. Terus kita lanjut aja itu ya. Itu panjang, silahkan dihitung sendiri. Oke, kemudian ini nomor 14. Rani melakukan pelemparan 3 buah koin sebanyak 40 koin. Frekuensi munculnya ketika sisa angka. Ingat, koin itu kan ruang sampelnya ada 8. NS-nya ada 8. Kemudian ketiganya sisi gambar atau NA ketiga gambar. Ini A-nya itu adalah 1. Berarti frekuensi harapan yang muncul maka 1 per berapa ini? 8 dikali berapa kali? 40 kali. Sehingga sama dengan berapa? 5. Jadi A jawabannya. Oke. Kemudian nomor 15. Dalam seperangkat kartu berjumlah 30. 10 kartu bergambar mangga, 10 kartu berkecambu, tangge. Jika diambil satu kartu, maka peluang yang kartu terambil bukan warna jambu. Selain jambu berarti kan manggis sama gambar mangga. Berarti 10 berarti 20 per selain jambu ya. Total semua adalah 30. Sudah selesai. Jadi sama dengan 2 per 3. Sekarang kita masuk yang nomor ini. Nah, ini 16. Dari 40 siswa, 20 siswa seni rupa, 17 olahraga, dan suka keduanya. Oke, maka kita pakai diagram Venn seperti ini. Oke, ini ada yang namanya seni rupa dan olahraga. Ini seni dan ini olahraga. Yang suka kedua-duanya 7. Seni berapa? 20. Maka 20 kurangi 7 maka ini seni saja 13. Olahraga 17 dikurangi yang suka seni dan olahraga maka tinggal ini 10. Padahal totalnya adalah 40. Maka 13 tambah 7 kan 20, 20 tambah 10 kan 30. Padahal total siswa 40. Maka yang tidak menyukai olahraga dan seni adalah 10 juga. Padahal yang diminta apa? Peluang terpilih bukan yang menyukai olahraga dan seni, maka ini tadi yang ada di luar ini 10 per total siswa 40 jadinya 1/4. Mana? Kok tidak ada? Ya ditanya peluang siswa terpilih bukan yang menyukai seni rupa dan olah. Oh, sorry. Yang ditanya itu bukan yang menyukai seni rupa dan ini gini-gini. Berarti selain yang ada di sini. Selain yang ada di sini. Berarti berapa? 13 sama berapa ini? 10 berarti 23. 23 berarti piro? Ya 23 per total siswanya 40. Tapi ini kok enggak itu ya 10-nya. Ya sudah apa-apa. Nah, seperti itu. Harusnya ini sebenarnya yang ini juga dihitung. Ya, peluang siswa terpilih bukan yang menyukai seni rupa dan olahraga. Berarti tidak menyukai dua-duanya. Apa? Tapi sebenarnya yang bagus itu 40 dikurangi 7 itu kan sebenarnya harusnya itu 3 per 40 ini. Tapi enggak apa-apa, enggak ada jawabannya ya. Pakai itu aja. Tidak ada masalah. Kemudian lanjutannya
Dua buah dadu dilempar secara bersamaan banyak satu kali pulang muncul mata dadu berjumlah 9. Oke, kalau dua dadu itu ruang sampelnya NS-nya adalah 36. Seperti itu ya, dieling-eling. Kemudian jumlah matur 9. 9 itu kemungkinannya berapa? Coba 3 sama 6, kemudian 4, 5, kemudian berapa? 5 sama 4, kemudian 6 sama 3. Yang 11 itu 5 dan 6 dan 5. Nah, ini ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per 3. 6 diperkecil, bagi 6 semua. 1 per 6. Selesai. Nomor 18. Oke. Sebuah dadu dilempar sekali, pulang muncul mata dadu dua ah, atau tiga. Ini kan sekali. Dadu dilempar sekali kan ruang sampelnya NS-nya adalah 6. Mata dadu dua, tiga, ya ada dua. Maka dia 2 per 6 atau 1/3. Kemudian ini lagi, sebuah dadu dilebar sekali peluang muncul mata dadu prima atau ganjil. Pak, dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang merupakan bilangan prima itu 2, 3, 5. Kemudian yang merupakan bilangan ganjil 1, 3, 5. Yang memenuhi dua-duanya atau bisa ganjil atau bukan memenuhi dua-duanya, sorry. Berarti yang ini bisa masuk adalah 1, 2, 3, 5 yang memenuhi ini. Ya, berarti ada berapa angka? 4 angka. Sehingga 4 per ruang sampel satu dadu adalah 6. 4 per 6 atau 2 per 3. Nomor 20. Oke, ini. Nomor 20, di dalam sebuah kotak terdapat 10 kelereng dengan angka 1 sampai 10. Jika diambil sebuah berarti ini kan ruang sampelnya, NS-nya adalah 10. Jika diambil sebuah bola dalam kotak ulang terambil bola bilangan genap atau prima. Coba yang genap siapa? 2, 4, berapa lagi? 6, 8, 10. Yang prima siapa? 2, 3, 5, 7. Berarti yang memenuhi ini dihitung satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 per 8 per 10. Berarti berapa? 4 per 5. Selesai. Oke. Sekarang kita masuk yang uraian untuk yang nomor 21. 21 sin min 60 itu sama aja deh. Sorry, min sin 60 plus cos 300 derajat. Sin 60 kan setengah akar 3. Cos 300 adalah berapa? Setengah. Berarti jawabannya ya sudah. Ini aja cukup. Sampai sini tidak bisa dihitung kan? Karena dia min setengah akar 3 ditambah dengan setengah. Oh ya sudah tidak bisa. Karena satunya ada akar, satunya tidak. Cukup. Kemudian kita lanjut dengan nomor 22. Oke, nomor 22. Siku-siku di P. Kita buat siku-siku di P. Ini P, Q, R. Jika besar sudut Q adalah 30 derajat, kemudian QR sama dengan 38, panjang PQ ini, maka samping miring, maka kita pakai cos. Berarti cos 30 sama dengan sampingnya itu PQ dibagi dengan miringnya 38. Cos 30 setengah akar 3 sama dengan PQ per 38. Jadinya 1 kali 38, 38 per 2 akar 3 sama dengan PQ. Berarti berapa?
38 dibagi 2 sama dengan 19. Akar 3 sama dengan PQ. Berarti PQ adalah 9 akar 3. Selesai. Udah. Sekarang kita masuk yang nomor 23. Oke. 23. Maka kalau 23 ini kita tentukan nilai tengahnya. 40 sampai 49. 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49. Dia itu kan 10 angka. Bahkan dia itu koma-koma. Maka 40, 41, 42, 43, 44. Berarti 44,5. Nilai tengahnya adalah 44,5. Di sini 55,5. Ini 65,5. Kemudian ini kita kalikan. Nah, kalikan 44,5 kita kalikan dengan 18. Ya, berarti 44,5 kali 18 berarti 81. Kemudian 55,5 kalikan 24 1332. Oh, sorry. Tadi 44,5 dikali 18. 801. Sorry. Sekarang 65,5 kali 8. 5, 2, 4. Ini kita jumlahkan. Maka rata-ratanya sama dengan eh, di situ 801 ditambah dengan 1332 ditambah dengan 524 sama dengan 2657 dibagi dengan ini tambah ini kan sama dengan 42 berarti ini 50 ya. Berarti 2657 dibagi 50 jadinya 53,14. Sekarang yang nomor 24, di sebuah toko bangunan hanya mempunyai persediaan 6 kaleng cat dengan warna yang berbeda. Pak Budi membeli 3 kelereng cat dengan warna berbeda. Jika dipilih oke, sebenarnya kan ini 6 kombinasi 3. 6 kombinasi itu ya bagaimana? Kalau ada N kombinasi R itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikalikan R faktorial. Nah, ini sudah dihitung di sini. 6 faktorial 6 kurangi 6. Oke, 6 ini bisa tulis 6 faktorial per 6 kurangi 3. 3 faktorial, 3 faktorial. Faktorial itu berarti begini. 6 faktorial jadi 6 kali 5 kali 4. Berarti ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 3 faktorial itu 3, 2, 1. 3 faktorial lagi. 3, 2, 1. Ini 6 bagi 6 habis. 3, 2 ini habis. Tinggal berapa? 5 kali 4 sama dengan 20. Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Matematika, susunannya huruf. Maka ini sebenarnya pakai cara permutasi seperti gini. Oke, matematika. M-nya ada berapa? 2. A-nya ada berapa? 3. T-nya ada berapa? T-nya ada 2. E1 sudah. Berarti totalnya ada berapa? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka berapa banyak? Maka tinggal gini dok. Berarti total angkanya kan 10 faktorial dibagi. Yang kembar tadi ada apa saja? 2, M, A-nya 3, T-nya 2, yang satu enggak usah. Berarti 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Maka di situ jadinya berapa? 10, 9, 8 faktorial itu kita seperti ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial itu 2 kali 1. 3 kali 2 ini habis. 4 bagi 2
2, 2 ini habis. Berarti hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Oke, kita hitung, Mbak. 10 kali 9, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 1. Ya, sudah itu tadi. Eh, banyak sekali ya. Ini 1, 5, 1, 200 sudah. Karena untuk Surakarta bisa dihitung dengan cara yang sama. Berarti berapa faktor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti 9 faktorial per S-nya ada berapa. Kalau 1 dan U-nya ada R-nya ada berapa lah. Itu silakan ditulis di sini faktorial. Selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Islam.